Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pendaftaran CPNS tahun anggaran 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan pembubuhan e-materai gitu ya. Jadi ada yang bertanya berkaitan dengan pembubuhan e-materai ini. Pertanyaannya setidaknya seperti ini. Bagaimana jika pembubuhan e-materai letaknya jauh dari tanda tangan? Apakah hal tersebut akan menjadi dokumennya tidak valid dan pada akhirnya menggagalkan pada seleksi administrasi? Dan terkait dengan pertanyaan ini sudah direspon ya oleh BKN dan juga Peruri, bahwasanya letak e-materai yang jauh dari tanda tangan tidak masalah, karena yang penting intinya e-materai tersebut tidak menutupi informasi penting yang ada pada dokumen. Orang BKN kemudian orang Peruri juga mempunyai pendapat yang sama, dan intinya jika letak e-materai jauh dari tanda tangan tidak masalah, yang penting tidak menutupi informasi penting dari dokumen tersebut. Jadi bagi teman-teman pelamar CPNS yang sudah mengakhiri pendaftaran kemudian masih ragu, masih galau, khawatir tidak lolos seleksi administrasi gara-gara e-materainya jauh dari tanda tangan, sudah tidak usah galau lagi, sudah tidak usah risau lagi karena tidak masalah. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan letak e-materai yang terlalu jauh ya dari tanda tangan, apakah bisa membuat dokumen menjadi tidak valid. Diberitakan oleh kompas.com ya. Judulnya letak e-materai CPNS 2024 terlalu jauh dari tanda tangan, apa dokumen bisa tidak valid? Kita coba bacakan ya. Letak e-materai menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan bagi yang melamar mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil 2024. Pasalnya, apabila salah dalam meletakkan e-materai, maka dokumen yang diunggah bisa menjadi tidak valid. Terdapat pertanyaan seputar letak e-materai yang diunggah oleh akun X @worksfest pada Kamis 5 September 2024 pukul 15.55 WIB. E-materai aku kejauhan kayak gini, kira-kira aman nggak ya? Kalau cek validnya sih valid, tulis pengunggah. Lantas, apa dampaknya apabila e-materai CPNS 2024 letaknya terlalu jauh dari tanda tangan? Apakah dokumen tersebut tetap valid? Selanjutnya, penjelasan BKN dan Peruri. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Vino Ditatama menjelaskan, letak e-materai yang dianggap terlalu jauh dari tanda tangan tersebut masih valid. Vino menuturkan, posisi e-materai untuk dokumen persyaratan CPNS masih valid selama peletakannya tidak menutupi substansi surat. Selain Vino, penanggung jawab strategik corporate branding Peruri, Yahdi Lil Ehsan, juga membenarkan hal tersebut. Menurut Yahdi, selama e-materai sudah di-generate atau diperiksa oleh pihak Peruri, maka dokumen tersebut masih valid. Invalid itu kalau hanya menempelkan gambar e-materai, tidak hasil generate dari sistem, ungkap Yahdi kepada kompas.com Jumat 6 September 2024. Ketentuan pembubuhan e-materai. Dilansir dari media sosial resmi Peruri, @peruri.digital, ada beberapa syarat yang harus dilakukan pendaftar untuk ketentuan pembubuhan e-materai, yaitu 1. Dokumen harus ditandatangani dahulu sebelum dibubuhkan e-materai. 2. Ukuran dokumen maksimal 800 KB atau KB. 3. Dokumen berukuran A4. 4. Format PDF maksimal versi 1,6. 5.
melakukan scan dokumen menggunakan scanner komputer. 6. Pembubuhan e-materai tidak menutupi informasi penting pada dokumen. 7. Tanda tangan elektronik tidak menutupi QR pada e-materai. Untuk mengetahui apakah dokumen PDF sudah menggunakan versi 1,6 atau belum, peserta dapat mengeceknya melalui Google Chrome. Dikutip dari kompas.com, Kamis 5 September 2024, berikut langkahnya. 1. Pilih file yang ingin dibubuhi e-materai. Klik kanan, open with Google Chrome. 2. Apabila dokumen sudah terbuka, pilih 3 titik yang ada di bagian atas kanan dokumen. 3. Setelah itu pilih dokumen properties. 4. Apabila dokumen dalam format di bawah 1,6, cara mengubahnya dengan CTRL plus P. Setelah itu pilih Save Destination, pilih Save as PDF. Nantinya dokumen akan otomatis terunduh dan file akan berubah ke versi baru yakni antara 1,6 atau 1,7. Hal yang harus dihindari saat membubuhkan e-materai. Dalam unggahan yang sama, Peruri menyarankan untuk tidak melakukan beberapa yang harus dihindari saat membubuhkan e-materai CPNS 2024. Berikut daftarnya. 1. E-materai dibubuhkan terlebih dahulu sebelum tanda tangan. 2. File lebih dari 800 KB. 3. Dokumen masih berformat F4 atau selain A4. 4. Format PDF di bawah versi 1,6. 5. Melakukan scan dokumen dengan perangkat scanner lain seperti aplikasi ponsel. 6. Pembubuhan e-materai menutupi informasi penting pada dokumen. 7. Tanda tangan elektronik menutupi QR e-materai. 8. Melakukan kompres, resize, atau edit dokumen yang dibubuhi e-materai. Ya, jadi itu ya jawabannya. Jelas bahwa jika letak e-materai terlalu jauh dari tanda tangan tidak masalah, dokumen tetap valid dan kemungkinan besar tetap lolos seleksi administrasi. Yang jadi masalah jika letak e-materai tersebut menutupi informasi penting pada dokumen. Jadi sudah tidak usah risau lagi, kembali fokus belajar dan yakinlah bahwa teman-teman akan diterima sebagai CPNS di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.